Bill O'Reilly akan menyaksikan ini dan dia kena mental lagi guys. Kena mental lagi. Dan Malaysia berhasil lagi menjadi peringkat ketiga negara terkaya guys. Malaysia peringkat ketiga, menduduki peringkat ketiga negara terkaya. 1, 2, 3, come on! For all you people that say that Malaysia is not that advanced and there's not that much money, over there you got a Rolls Royce, over here you got a Range Rover, beside the Ferrari, beside the Lamborghini, beside the Bentley, beside the Maserati. Yeah, Wow. no money here. For all you people. Malaysia adalah negara ketiga terkaya dekat Asia Tenggara. Itu kalau menurut International Monetary Fund ataupun IMF. Jom kita bincangkan benda ni. Menurut IMF, Malaysia berada di tangga ketiga negara yang paling kaya dekat Asia Tenggara ni, di belakang Singapura dan juga Brunei. Sementara dekat belakang kita pula ada Thailand dan juga Indonesia. So persoalannya, macam mana dia ukur kekayaan ni? Dia ukur kekayaan ni melalui apa yang kita panggil sebagai GDP per capita. GDP per kita capita. dekat Malaysia sekitar US dollar 14,423 ataupun bersamaan dengan 61,903. Dan ini mengatasi Thailand, Indonesia dan purata ASEAN lah. Kalau kita ikut angka kasar, Malaysia juga melepasi purata Asia Pasifik yang menunjukkan ekonomi kita dalam keadaan yang baik lah. Walaupun pengumuman daripada IMF ni boleh dikatakan membanggakan kita lah sebagai rakyat Malaysia, yang kita ni bukannya calang-calang dekat tempat ketiga babe. Tapi yang penting untuk kita tahu adalah GDP per capita ni bukan saja ukuran penuh kekayaan rakyat. Dia adalah satu angka yang mana dibahagi jumlah ekonomi negara dengan jumlah penduduk tanpa lihat agihan pendapatan sebenar. Dalam kes Malaysia ni, kita ada beberapa isu lagi lah. Contohnya macam masalah ketaksamaan, jurang bandar dan juga luar bandar, etnik dan juga kelas sosial yang dikatakan masih lagi melebar. Jadi walaupun angka per kapita tu tinggi, ramai rakyat Malaysia yang masih lagi berdepan dengan isu-isu macam ni lah. Dan korang pun ingatkan sebelum ni, ada satu komentator daripada US iaitu Bill O'Reilly yang dia kecam Malaysia lah. Bukan sekali tapi dua kali. Dan Bill O'Reilly ni dia menggunakan ukuran GDP per capita. That's why kita tak boleh ambil GDP per capita ni semata-mata untuk melihat sama ada kita betul-betul kaya ataupun tidak. Dia adalah satu angka yang bersifat makro. Setuju, Dan bang. lagi satu cabaran Bersifat bagi ekonomi makro. Malaysia ni juga, kita boleh dikatakan bergantung kepada sektor tertentu. Sebahagian besar kita punya kekuatan GDP ni datang daripada komoditi macam minyak dan gas dan juga ekspor elektrik dan elektronik. Kalau harga minyak jatuh ataupun permintaan global merosot, angka GDP ni pun boleh tergelincir dengan cepat juga. Jadi kesimpulannya, ya, kita boleh bangga yang Malaysia ni berada dekat tempat ketiga Asia Tenggara. Tapi kita jangan terlalu selesa dengan angka ni sebab kita mesti memfokus juga kepada jurang ataupun ketidaksamaan dan pastikan kekayaan tu sampai semua kepada rakyat bawahan. Dan guys, saya pastikan Bill O'Reilly menyaksikan video ini kena mental guys. Kena mental. Apa yang terjadi guys? Dia berani mengatakan hal macam-macam yang tidak masuk akal, tidak logika. Tapi saat orang kulit putih, ya, orang barat masuk ke Malaysia, dia kaget. Di basement yang ada di gedung pencakar langit Malaysia, Rolls Royce, Ferrari, Bugatti Veyron, dan banyak mobil-mobil kelas atas. Ya, ini harganya sangat-sangat mahal, yang mungkin itu juga bisa dipakai oleh negara-negara di barat sana. Jadi lifestyle-nya tidak kalah guys. Ya. GDP per kapita Malaysia hampir 14.000 ya, bahkan hampir 15.000. Sudah 14.000 lebih. Kalau sudah mencapai 15.000 GDP per kapita, Malaysia sudah menjadi negara maju guys. Negara maju, sedikit lagi. Ya. Dan Indonesia berada di angka 4.000, hampir 5.000 USD. Dan doakanlah guys, doakan yang baik-baik bagi ASEAN ini, termasuk Indonesia juga akan menyusul menjadi negara maju, negara emas ya guys. Dan bukan maju sih kalau menurut saya, menuju kemakmuran, ya, menuju
kesejahteraan itulah harapan dan mimpi. Contohlah Brunei juga ya. Ya, dia tidak banyak berkata-kata, tidak banyak memamerkan diri, tapi GDP-nya itu udah 35.000 per kapital ya, 35.000 lebih per kapital. Itu gila guys. Dan semangat ya, semangat untuk ASEAN ini guys. Saya yakin Bill O'Reilly akan menyaksikan ini dan dia kena mental lagi guys. Kena mental lagi. Dan Malaysia berhasil lagi menjadi peringkat ketiga negara terkaya guys. Malaysia peringkat ketiga, menduduki peringkat ketiga negara terkaya seregional ASEAN ini guys. Ya, bayangkan, dan itu bisa saja dari tahun ke tahun akan meningkat. Ya. Dan ini didasari oleh GDP per kapita. Sebenarnya ada banyak lagi faktor yang mempengaruhi itu. Tapi GDP per kapita itu sudah menjawab semuanya. Karena itu adalah tingkat kemampuan individu dari rakyat-rakyat Malaysia secara sosial. Yang selama ini mereka sudah di angka atas kemakmuran itu. GDP Indonesia itu triliunan dolar dan 15 besar dunia. Tapi anehnya, kenapa Indonesia masih belum bisa disebut sebagai negara maju? Dan kenapa masih banyak rakyat yang gak sejahtera? Menurut gue jawabannya ada dua. Pertama, kata Pak Jokowi, 1% orang terkaya di Republik Indonesia itu menguasai hampir 46% kekayaan penduduk kita. Artinya gap ekonominya itu masih besar banget. Kedua, pendapatan per kapita atau per kepala itu masih sangat-sangat rendah. GDP kita memang gede, tapi penduduk kita juga besar. Maka kalau GDP dibagi dengan penduduk, hasilnya pendapatan per kapitanya sangat-sangat kecil. Lalu gimana solusinya? Ayo kita bedah rumus GDP. Rumus GDP adalah konsumsi plus investasi plus pengeluaran pemerintah plus ekspor dikurang impor. Nah logikanya, konsumsi dan investasi ini nggak bakal meningkat kalau pendapatan dan penghasilan masyarakat nggak meningkat. Maka yang harus kita dongkrak adalah orang-orang yang berwirausaha dan angka ekspor supaya meningkatkan devisa negara. Banyak uang yang beredar di negara kita. Nah kenapa pendapatan per kapita kecil? Karena rasio wirausaha di Indonesia masih sangat kecil. Karena sebagian banyak orang income-nya masih tergantung dengan gaji, dan gaji kan segitu-segitu aja. Betul, setuju. Jadi sebenarnya datanya benar, kalau 1% orang kaya menguasai 46% kekayaan penduduk. Karena begitu juga rasio wirausaha kurang lebih 1:46. Ini alasannya kenapa GDP Indonesia gede, tapi banyak rakyat yang belum sejahtera. Guys, udah dengar ya? Mengapa GDP secara keseluruhan Indonesia itu besar, tapi secara per kapital itu justru kecil ya? Ya, kita lihat. Banyak wirausaha di Indonesia itu jumlahnya tidak terlalu besar. Karena banyak orang yang akan membuka usaha di Indonesia, itu banyak kendalanya. Dan sulit untuk mencari solusinya. Seperti pungli. Ya, pungli ini sangat berat guys. Ya contohnya saya, jika membuka usaha adalah kutipan sana, kutipan sini yang datang. Ya, untuk meminta sumbangan dana dan lain sebagainya. Ya, itu banyak. Saya tidak mengatakan instansi mana atau pihak mana, saya tidak mengatakan itu. Tapi itu justru banyak dan menyulitkan bagi banyak orang. Ini belum lagi kita membayar pajak. Padahal kita belum ada hitung-hitungan laba dari usaha kita tersebut. Makanya berat untuk orang berpikir. Bahkan ada orang dari Indonesia yang rela membuka usahanya di Singapura. Karena jelas yang pertama itu adalah kepastian hukum. Ya. Mereka suka dengan membuka satu usaha dan membuka peluang pekerjaan bagi banyak orang jika ada kepastian hukum. Dan juga tidak adanya pungli sana sini. Ya. Kita contoh di Malaysia, banyak orang berwirausaha, orang Malaysia yang membuka kedai nasi lemak dan lain sebagainya, nasi kandar, dan banyak lagi. Dan itu didukung oleh pihak kerajaan mereka. Didukung karena orang penduduk asli, orang-orang Malaysia sendiri untuk berwirausaha itu disupport. Nah, kalau di tempat kita itu kebanyakan sulit guys, saya katakan ya, karena nggak bisa saya jelaskan hal itu. Contohnya itu adalah pungli itu tadi guys, ya. Tapi jika kita mengarah ke Malaysia karena mereka semua membuka usaha disupport oleh kerajaan mereka di sana, maka itu GDP per kapital mereka itu rata-rata naik guys. Bukan hanya mengharap gaji dari perusahaan semata, namun mereka sudah membuka usaha di tempat lain yang meningkatkan pemasukan mereka di dalam keluarga.
Makanya GDP per kapita Malaysia itu tinggi hingga sampai di angka 14.000 lebih. Karena kebanyakan orang di Indonesia itu adalah pekerja. Diharap gaji ya pasti segitu-segitu aja. Untuk kenaikan gaji tersebut setahun sekali terjadi guys ya. Jadi kalau kita tidak berwirausaha maka akan sulit untuk kita menaikkan GDP per kapita masing-masing ya guys ya. Tapi kalau di Malaysia bukan hanya diharap dari mereka yang bekerja di perusahaan. Nah, sudahlah gaji mereka itu besar di perusahaan, mereka membuka peluang usaha lain dan itu didukung oleh pihak pemerintah mereka. Namun di tempat kita bukan artinya tidak mendukung, tapi justru kenyataannya itu faktanya berat guys. Ya karena ada pungli-pungli itu tadi. Bahkan bukan hanya investor asing, investor dalam negeri, investor lokal pun kena juga ya guys ya. Kadang-kadang di pagi, kadang-kadang dia minta di sore, kadang-kadang kita masih buka, datang dia malam-malam ya untuk apa? Untuk dana ini itu segala macam. Saya nggak bisa mengatakan itu guys, karena itu justru akan sangat menyulitkan bagi para pengusaha di Indonesia guys. Makanya kalau orang untuk membuka usaha yang besar atau minimal UMKM lah, itu pasti berpikir ulang, mengaji ulang resikonya, dampak yang akan dialami. Karena banyak ya, kalau sekali kaya ya kaya, kalau sekali tumpur ya lebih banyak hutangnya guys. Jadi sini saya berharap besar kepada pihak pemerintah pusat dan juga daerah untuk bertindaklah kepada apa namanya pungli-pungli ini ya. Banyak kutipan-kutipan yang dari mereka itu yang merugikan para pengusaha ya. Ya pecel lele, ya, ayam geprek dan banyak lagi ya guys ya. Dan justru itu sangat menyulitkan untuk pengusaha kecil dan menengah akan berkembang guys. Karena memang kenyataannya pungli atau pungutan liar akan dapat menghancurkan usaha-usaha dari banyak orang di Indonesia. Jadi tidak heran apabila suatu saat nanti tiba-tiba Malaysia diiktiraf menjadi negara kedua, negara maju se-ASEAN. Kita nggak usah heran ya guys ya, nggak usah kaget. Karena secara mekanisme mereka sudah mengarah ke sana. Dan kita bagaimana? Tentu kita mengarah ke perbaikan-perbaikan internal. Namun tetap kita dukung karena adanya negara maju di Indonesia, ASEAN ini secara keseluruhan tentu akan dapat lebih maju dan dipandang oleh negara-negara lain. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan dan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.